Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifda Nursadrina dengan NIM 182221087. Di sini saya akan mengerjakan tugas satu dari mata kuliah Mekanika Fluida. Di sini saya mengambil tema definisi dan ruang lingkup mekanika fluida. Ini adalah hasil dengan ChatGPT saya. PPT sebagai berikut. Nah, definisi dan ruang lingkup mekanika fluida. Pertama, kita menjelaskan apa itu mekanika terlebih dahulu. Nah, mekanika adalah cabang ilmu yang mempelajari kondisi benda saat diam atau bergerak akibat dari gaya. Nah, fluida sendiri adalah merupakan zat-zat yang mampu mengalir dan menyesuaikan diri dengan wadah atau tempatnya, mencakup cairan dan gas. Ada tiga cabang dari mekanika itu sendiri, yaitu mekanika benda tegar yang mempelajari benda yang tidak berubah bentuk, lalu mekanika benda deformabel, yaitu yang mengkaji benda yang bisa berubah bentuk karena gaya, lalu mekanika fluida, yaitu meneliti perilaku fluida dalam kondisi statis dan dinamis. Nah, apa sih definisi penjelasan mekanika fluida itu sendiri? Mekanika fluida itu adalah cabang ilmu mekanika yang mempelajari perilaku fluida baik dalam keadaan diam atau statis maupun bergerak ataupun dinamis, serta interaksi fluida dengan permukaan padat atau fluida lainnya. Nah, fluida sendiri kan sudah dijelaskan tadi, yaitu mencakup cairan dan gas yang memiliki sifat dapat mengalir dan berubah bentuk sesuai dengan wadahnya. Lalu, penjelasan mengenai ruang lingkup mekanika fluida. Sebagian besar permukaan bumi itu ditutupi oleh air atau zat cair sekitar 75%. Sementara atmosfer yang menyelimuti itu sepenuhnya terdiri dari udara atau gas. Oleh karena itu, mekanika fluida memiliki cakupan yang luas dan berperan dalam hampir setiap aspek kehidupan manusia. Ilmu seperti meteorologi, oceanografik, dan hidrologi mempelajari pergerakan fluida secara alami, termasuk sistem pernapasan, dan sirkulasi darah dalam tubuh manusia. Dalam dunia transportasi, fluida berperan penting dalam perancangan aerodinamika pesawat dan roket, serta hidrodinamika kapal dan kapal selam. Maksudnya, di dalam bidang energi, hampir seluruh energi elektrik kita itu dibangkitkan dengan aliran air seperti atau PLTA atau aliran uap seperti PLTU yang memutar turbin. Nah, semua masalah dalam pembakaran yang melibatkan gerak fluida seperti juga masalah-masalah pengairan, pengendalian banjir, penyediaan air, pembuangan limbah, gerak umban atau proyektil, dan pembangunan jalur minyak dan gas. Lalu, mekanika fluida itu dibagi menjadi beberapa bagian utama. Nah, yang pertama adalah statistika fluida. Apa sih statistika fluida itu? Yaitu fluida yang berada dalam fase tidak bergerak atau diam, atau fluida dalam keadaan bergerak, tetapi tak ada perbedaan kecepatan antar partikel fluida tersebut, atau bisa dikatakan bahwa partikel-partikel fluida tersebut bergerak dengan kecepatan seragam, sehingga tidak memiliki gaya geser. Nah, di sini tekanan atau gaya yang dikenakan pada suatu satuan luas bidang dengan rumus P sama dengan F per A, di mana P adalah tekanan, F adalah gaya, dan A adalah luas. Mekanika statika fluida itu ada beberapa konsep, ya, di antaranya adalah tekanan hidrostatis, yaitu tekanan pada zat cair yang diam, dengan rumus Rho sama dengan PGH. Yang akan selanjutnya akan dibahas pada slide selanjutnya. Nah, fluida statis itu sendiri ada dua, yaitu statis sederhana atau diam dan statis tidak sederhana. Contoh dalam fluida yang sederhana atau diam adalah air yang di bak yang tidak dikenai oleh gaya apapun seperti gaya angin, panas, dan lain-lain yang mengakibatkan air tersebut
nggak bergerak. Lalu yang contoh statis tidak sederhana adalah air sungai yang memiliki kecepatan seragam pada tiap partikel di berbagai lapisan dari permukaan sampai dasar sungai. Selain itu, konsep utama dalam statika fluida adalah ada tekanan hidrostatik, yaitu tekanan terjadi dalam fluida akibat pengaruh ak- gravitasi. Semakin dalam satu titik dalam fluida, semakin besar tekanannya. Nah, rumus tekanan hidrostatik itu sendiri adalah P sama dengan rho G, di mana P adalah tekanan, rho adalah massa jenis fluida, G percepatan gravitasi, dan H adalah kedalaman dari permukaan fluida. Lalu selanjutnya adalah hukum Pascal yang menyatakan bahwa tekanan diberikan pada fluida dalam wadah tertutup akan diteruskan ke segala arah dengan besaran yang sama. Aplikasi dalam hukum Pascal ini adalah prinsip kerja dongkrak hidrolik, rem hidrolik, dan alat pengangkut hidrolik. Lalu selanjutnya adalah hukum Archimedes, menyatakan bahwa benda yang dicelupkan ke dalam fluida akan mengalami gaya apung yang besarnya sama dengan berat fluida yang dipindahkan oleh benda tersebut. Aplikasinya adalah prinsip kerja kapal, kapal selam, dan balon udara. Lalu ada keseimbangan fluida. Fluida dalam keadaan diam harus berada dalam kesetimbangan gaya, baik gaya gravitasi maupun tekanan dari fluida itu sendiri. Nah, lalu selanjutnya adalah dinamika fluida, yaitu yang fluida bisa berupa zat cair dan gas yang bergerak. Untuk memudahkan dalam mempelajari fluida, di sini dianggap steady, yaitu mempunyai kecepatan yang konstan terhadap waktu, tak termampatkan atau tidak mengalami perubahan volume, tidak kental, tidak turbulen, dan tidak mengalami putar-putaran. Nah, konsep utama dalam dinamika fluida itu sendiri adalah beberapa. Yang pertama adalah persamaan kontinuitas, dalam artinya hukum kekekalan massa dalam aliran fluida yang menyatakan bahwa laju aliran massa dalam satu sistem tetap konstan. Dengan rumus persamaan kontinuitas yaitu A1V1 sama dengan A2V2, yang dimana A adalah luas penampang dan V adalah kecepatan aliran. Nah, yang kedua adalah persamaan Bernoulli, menyatakan bahwa dalam aliran fluida tanpa gesekan, jumlah energi tekanan, energi kinetik, dan energi potensial persatuan volume akan konstan. Nah, di sini menyebutkan rumusnya adalah P, di mana tekanan fluida plus setengah PV kuadrat, di mana P adalah massa jenis fluida, dan V adalah kecepatan fluida, plus rho GH, yang mana adalah konstan. Lalu selanjutnya adalah persamaan Navier-Stokes, persamaan dasar yang digunakan dalam analisis aliran fluida untuk memperhitungkan efek viskositas dan gaya eksternal lainnya. Selanjutnya adalah mekanika fluida terapan. Nah, apa sih mekanika fluida terapan itu? Yaitu cabang yang membahas aplikasi mekanika fluida dalam dunia nyata, meliputi aerodinamika, hidrodinamika, perpipaan dan pompa, meteorologi. Nah, di aerodinamika sendiri adalah studi tentang interaksi fluida atau udara dengan benda bergerak seperti pesawat terbang dan mobil balap. Nah, hidrodinamika adalah studi tentang pergerakan fluida di lingkungan perairan seperti arus laut, gelombang, dan aliran sungai. Nah, di penerapan perpipaan dan pompa, yaitu analisis bagaimana fluida mengalir dalam sistem perpipaan, pompa, dan turbin. Lalu dalam bidang meteorologi, studi tentang dinamika atmosfer dan pergerakan udara yang mempengaruhi cuaca dan iklim. Nah, lalu di ruang lingkup mekanika fluida bagian kinematika fluida, yang mana cabang mekanika fluida yang mempelajari pergerakan fluida tanpa mempertimbangkan gaya penyebabnya. Nah, konsep utama dalam kinematika fluida ini adalah yang pertama ada jenis aliran fluida, di mana ada aliran laminar, aliran turbulen, dan aliran transisi. Lalu konsep yang kedua adalah garis arus atau streamline-nya, yaitu adalah jalur imajiner yang menunjukkan arah pergerakan partikel fluida pada setiap titik. Yang ketiga adalah distribusi kecepatan, yang mana perubahan kecepatan fluida dalam suatu aliran berdasarkan posisi dan waktu. Selanjutnya kita menjelaskan ap- apa apa saja jenis aliran dalam fluida.
Yang pertama adalah aliran laminar. Nah, aliran laminar ini adalah aliran fluida yang bergerak dalam kondisi lapisan-lapisan sejajar yang membentuk garis-garis aliran dan tidak saling berpotongan. Nah, fluida dalam aliran laminar bergerak dengan kecepatan relatif rendah dan sejajar atau yang bisa disebut lamine, serta memiliki batasan yang mengandung aliran fluida. Aliran laminar ini tidak memiliki pusaran atau arus turbulen, terus partikel fluida bergerak dalam garis lurus dan sejajar tanpa gangguan, biasanya terjadi pada kecepatan rendah dan fluida dengan viskositas tinggi. Bilangan Reynolds-nya yaitu lebih kecil dari 2300. Contoh dari aliran laminar sendiri adalah aliran darah dalam kapiler, aliran minyak dalam pipa kecil. Lalu selanjutnya kita membahas aliran turbulen. Turbulen. Nah, pengertian aliran turbulen itu sendiri adalah aliran fluida di mana partikel-partikelnya bergerak secara nggak stabil atau acak dengan kecepatan yang berfluktualisasi sehingga menyebabkan interaksi antar partikel. Nah, akibatnya itu garis antar partikelnya itu saling berpotongan. Nah, turbulensi sendiri menyebabkan peningkatan gaya fluida dan penurunan tekanan lokal akibat pusaran turbulen. Dalam aliran turbulen itu sendiri, partikel dapat diangkut dalam dua cara, yaitu yang pertama melalui gaya fluida tambahan dan akibat tekanan lokal yang berubah. Aliran turbulen dapat diamati dalam bentuk pusaran air yang kompleks, seperti yang terjadi di sungai atau dalam aliran udara yang membawa debu vulkanik. Contoh dari aliran turbulen itu sendiri adalah aliran udara di sekitar sayap pesawat, aliran air di sungai deras. Hal yang ketiga adalah aliran transisi. Aliran transisi itu merupakan aliran peralihan dari aliran laminar ke aliran turbulen. Aliran-aliran fluida itu ditentukan berdasarkan bilangan Reynolds dengan konsep dasar dengan rumus R sama dengan V d rho per mu, di mana V adalah kecepatan rata-rata fluida dan dia adalah diameter dalam pipa, P adalah rapat jenis fluida, dan mu adalah viskositas dinamik. Lalu kita membahas mengenai sifat dasar fluida. Beberapa sifat dasar fluida yang penting dalam analisis mekanika fluida itu sendiri adalah meliputi massa jenis atau rho, yaitu yang menerangkan tentang massa persatuan volume, satuannya kg per m kubik. Lalu viskositas dengan simbol mu, yaitu ukuran ketahanan fluida terhadap deformasi berkaitan dengan gaya geser, lalu ada tegangan permukaan, gaya persatuan panjang yang bekerja pada permukaan fluida, dan tekanan uap, tekanan yang diberikan oleh uap jenuh di atas cairan dalam keseimbangan. Nah, bagian kesimpulan, jadi sudah dijelaskan dari tadi adalah mekanika fluida sendiri adalah artinya mekanika adalah cabang ilmu mekanika yang mempelajari perilaku fluida baik dalam keadaan diam maupun bergerak, serta interaksi fluida dengan permukaan padat atau fluida lainnya. Nah, fluida sendiri tadi itu mencakup cairan dan gas yang memiliki sifat dapat mengalir dan berubah bentuk sesuai dengan wadahnya. Dan mekanika fluida sendiri itu memiliki dua cabang utama yang tadi, statika dan dinamika fluida. Konsep dasar seperti tekanan, viskositas, dan jenis aliran berperan penting dalam aplikasinya. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon maaf, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.